Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada minggu ini. Bersyukur kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan membawa hidup kita, membawa kerinduan kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Jadikan Aku Indah. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu.
Engkau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah tibakan kami di tempat ini semua dalam kondisi yang baik Tuhan, selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kami siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang melawat umat-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Karena Tuhan sungguh baik, sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita akan membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Kita nyanyikan masuk gerbangnya bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud menyembahnya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab
kita besar, Allah kita yang layak kita puji. Dan kita yakin kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan, kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bersama Tuhan kita pasti mampu melakukan segala sesuatu. Ketika Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita doakan pasti akan dikenapi oleh Tuhan. Kita akan terbang tinggi di awan bersama dengan Tuhan. Janji-Mu
kita sudah memuji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, hidup kita, karena hidup kita berharga bagi Allah. Semuanya Tuhan yang sudah ciptakan, Dia yang juga akan berkati apapun yang ada dalam diri kita, kelemahan kita pun Dia tahu. Dia akan pulihkan segala apapun yang sedang kita alami saat ini. Kita akan angkat pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga.
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan memberikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kasih setianya, untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kita nyanyikan sejenak refrennya saja. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, jadikan indah, sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkan, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur untuk waktu ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami menghadap hadirat-Mu, membawa korban syukur dan pujian kami. Terima kasih untuk tim puji-pujian yang sangat diurapi. Roh-Mu hadir dan berkenan mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani barusan Tuhan. Terima kasih untuk worship leader dan singers yang begitu luar biasa. Terima kasih untuk para pemuji, para pemusik dan hamba-hamba-Mu yang melayani dan jemaat-Mu yang saat ini ada. Kami berkumpul bersama untuk menghadap hadirat-Mu dan kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan Engkau ada. Mari berfirmanlah Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami tidak sanggup jika bukan karena kuat kuasa Roh Kudus. Dan buatlah kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Mungkin ada kekurangan di sini sana Tuhan, dalam penyampaian dan juga dalam diri kami yang mendengarkan, tetapi kami tahu asal Roh-Mu ada, kami akan mampu memahami apa yang Kau sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan duduk dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan duduk. Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 17. Kita akan baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 17. Oke, Yakobus pasal 1 ayat 17. Sama-sama kita baca. Baik, 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan
karena pertukaran. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar sedikit tentang bagaimana sifat atau pribadi Allah kita. Jadi kita menyembah Allah yang luar biasa. Amin. Kita semua setuju ya. Allah yang dahsyat yang menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nanti. Dan dia adalah Allah yang tidak ada yang menandingi, tidak ada yang seperti dia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang saat ini kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang kekal. Dia tidak berubah dari dulu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi sifat-sifatnya juga tidak berubah. Nah, kita akan coba cermati Bapak Ibu apa yang ada di ayat ini. Di sini dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, jadi apa yang sudah kita terima, anugerah keselamatan dan semua karunia, semua kasih dan semua yang baik yang sudah kita terima dari Tuhan, itu datangnya dari atas, dari Bapa segala terang, dan di sini dikatakan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, izinkan saya sedikit menginterpretasikan apa yang ada di ayat ini, Bapak Ibu. Jadi secara singkat, artinya pada Tuhan itu tidak ada sedikit pun yang bergeser. Ya, jadi kalau kita belajar ini ya, apa namanya, geografi atau ilmu bumi. Nah, itu menurut yang saya baca, yang saya tahu bahwa permukaan laut itu setiap tahun itu akan naik sedikit ya. 0,00 berapa milimeter gitu katanya begitu. Ya, itu berarti ada pergeseran ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti garis pantai itu menurut ilmu ini katanya juga ada pergeseran, ada perubahan ya. Walaupun sedikit. Jadi kita hampir tidak menyadari. Ya. Kemudian kalau kita lihat juga dalam 1 tahun, kalau kita lihat jam 5 pagi sama jam 6 sore, nah kalau Bapak Ibu Saudara cermati pada bulan-bulan tertentu, maka jam 5 pagi itu terang sudah. Ya. Tapi pada bulan-bulan tertentu masih gelap. Nanti dia siklus muter lagi kayak gitu. Nah itu artinya apa? Semua yang ada di dunia ini ada pergeseran Bapak Ibu. Jadi sehingga kalau kita ngomong dalam banyak hal kita suka memakai ya kurang lebih gitu ya. Harganya berapa ya sekitar gitu ya. Nah ya kira-kira ya secara garis besar. Karena apa? Karena memang gak ada yang exact, yang pasti di dunia ini yang benar-benar 100% ya. Bahkan kalau di dunia akademik ya sebuah penelitian itu biasanya ada margin of error-nya. Artinya begini, ada diizinkan hasil penelitian ini ada kesalahan. Enggak banyak Bapak Ibu, kalau banyak kan repot ya. Nah jadi biasanya kalau ilmu eksakta, ya ilmu-ilmu pasti itu kesalahannya sedikit sekali. Cuma boleh 1% katanya begitu ya. Kalau ilmu sosial itu boleh sampai 5%. Artinya dari hasil penelitian ini ya kalau ditemukan ada 100 temuan gitu ya. Nah 5% dari 100 itu ya kurang valid gitu kira-kira. Dan itu dimaklumi Bapak Ibu. Tetapi Allah kita itu bahkan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, satu ilustrasi lagi, kalau Bapak Ibu lihat ada benda ditaruh di bawah sinar matahari ya. Itu bandingkan ketika pagi, ketika siang, dan ketika sore. Bayangannya pasti berubah ya, benar ya. Nah, tetapi Alkitab mengatakan Tuhan itu dilihat dari manapun, bayangannya pun itu tidak ada perubahan. Jadi Tuhan itu dari dulu ya seperti itu ya. Kalau saya boleh pakai istilah huruf ya, misalkan Tuhan itu dulu A misalkan ya. Nah sampai sekarang ya tetap A ya. Nah sampai akan datang ya tetap A. Dia tidak berubah menjadi A aksen atau jadi B gitu. Atau jadi A minus gitu ya, enggak. Tetapi dia tetap dari dulu sekarang sampai selama-lamanya semua sifat-sifatnya itu tidak berubah. Amin. Nah, ini nanti terkait dengan anugerah dan kasih karunia yang kita terima, Bapak Ibu. Nah, saya pernah ditanya ya sama
orang dari yang lain iman gitu ya, ditanya seperti ini, Pak Erik kan ini ya Kristen ya, iya percaya kalau Tuhan Yesus itu yang katanya menebus dosa. Oh iya benar, saya imani itu. Nah Tuhan itu kan berkuasa ya, ini mohon maaf ya katanya begitu. Saya bertanya Tuhan ini kan seharusnya berkuasa. Oh iya bukan seharusnya, ya memang berkuasa ya. Dari dulu sekarang selama-lamanya. Nah kalau dia berkuasa kan dia itu bisa berbuat semaunya. Artinya ya dia maha kuasa kan, tidak ada yang di atasnya dia. Saya sempat mikir ya benar juga gitu kan ya. Nah sekarang apakah ada yang di atasnya Tuhan? Enggak ada ya Bapak Ibu ya, enggak ada. Jadi Tuhan itu kalau mau ngomong jadi terang, ya terang gitu. Terus tiba-tiba dia berubah pikiran seandainya ya, ini ilustrasi. Enggak lah, jadi gelap. Ada yang bisa ngelarang? Enggak ada ya. Nah dia bertanya, kenapa sih susah-susah keselamatan kok harus, ya dia nyebutnya drama gitu ya. Kok pakai drama, ada penebusan, harus ada Tuhan Yesus yang naik ke salib, itu sengsara gitu kan katanya ya. Saya lihat filmnya, ya, karena film Passion of Christ itu sempat beredar dan bisa dinikmati di YouTube, sekarang juga bisa ya Bapak Ibu ya. Nah itu kok sampai kayak gitu, buat apa ya? Kenapa nak tunjuk aja misalkan Robi, Joni, Aan, ya Cindy, Stella, selamat, kan selesai, ya kan? Nah kalau ada yang protes, misalkan ada roh lain yang protes ya, atau iblis protes, loh Tuhan nggak bisa, aku Tuhan, ingat ya, ini sudah tak firmankan selamat ya selamat, jangan protes. Terus kalau dia protes, diem lu ya, hari ini juga kamu hilang, lenyap gitu kan, mau apa. Nah kira-kira gitu, saya sempat mikir, loh iya ya Tuhan kalau mau gitu bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Ya bisa, ya kan. Nah kadang pikiran manusia juga gitu, tatanan dan itu tidak akan dia langgar. Nah jadi memang secara singkat penebusan itu membutuhkan korban, dan yang memang pantas itu adalah pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus dan yang berasal dari Allah sendiri, yang ditentukan untuk menyelamatkan manusia, dan siapa yang percaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Memang harus demikian. Nah, oke, saya kembali ke apa yang kita pelajari saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Tuhan itu memang berkuasa. Memang dia Allah yang penuh kuasa, punya otoritas yang paling tinggi, tidak ada yang bisa melawan, betul? Nah, tetapi dia punya hukum dan dia punya aturan yang sudah dia tetapkan dan itu tidak akan berubah. Nah, puji Tuhan bahwa Tuhan itu bukan Allah yang kalau bahasa daerah sini awan isuk dele sore tempe. Jadi pagi ini sorenya berubah lagi ya kan. Nah, Allah itu bukan Allah yang seperti itu. Kasihnya kekal. Amin. Nah, kuasanya, janjinya itu kekal. Kalau sejak awal mula dia berkata, ya aku telah memilih engkau sejak dari kandungan, ya sebelum engkau dikandung ibumu, engkau itu sudah ada dalam hatiku. Ya, dan aku menetapkan engkau menjadi hambaku, pergi ya kepada bangsa-bangsa menyampaikan kabar baik. Nah, kemudian jadi berkat untuk semua. Nah, sampai sekarang pun panggilan itu tetap ada pada orang percaya dan itu tidak berubah. Dan kalau Tuhan ketika Alkitab ini ditulis dia berfirman, jangan takut, aku Allah yang menyertai engkau. Jangan bimbang, aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu juga tidak berubah. Ya enggak berubah Bapak Ibu, tidak bisa berubah sedikit pun. Enggak capek megang pakai tangan kanan, enggak tak ganti tangan kiri ya. Jadi mulai sekarang ganti tangan kiri. Ya enggak ada. Loh kan aku Tuhan. Ya sakarep-karepku. Oh enggak bisa Bapak Ibu, tidak. Itu Tuhan itu tidak seperti itu. Puji Tuhan dia tidak seperti itu. Amin. Dia Allah yang memegang teguh firman-Nya ya. Alkitab berkata, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak akan berlalu. Nah, jadi ini adalah sifat dari Allah kita. Dan ini sifat yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya dia itu adalah Allah yang berintegritas. Ya. Allah yang memegang apa yang sudah dia katakan. Nah, kita anak-anaknya, nah sebaliknya tidak boleh tidak mau berubah. Loh Allah kita kan tidak berubah, saya juga tidak akan berubah gitu ya. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, itu bahaya Bapak Ibu. Nah kalau kita
kebalikannya. Kita ini Alkitab mengatakan diperbaharui dari hari ke hari. Ya, semakin menjadi seperti serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Nah, itu kita. Tidak boleh kita ngomong kita tidak mau berubah. Nah, justru kita harus semakin mendekati dan puji Tuhan nanti pada waktunya kita menjadi seperti apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Amin. Nah, itu sasaran kita, itu tujuan hidup kita. Nah, apa yang ada pada firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, itu yang menjadi pedoman. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu dari dulu sampai saat ini seperti Tuhan sendiri. Karena Alkitab juga berkata pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan diam di antara kita ya, sekarang bersama dengan kita. Nah, dia tidak berubah. Jadi firman Allah yang kita pegang ini tidak mungkin berubah Bapak Ibu. Kalau dulu firman itu berkuasa, ya, sekarang pun kuasanya tetap sama. Dunia bisa berubah. Amin. Teknologi bisa bertambah, ya. Teknologi kalau Bapak Ibu bandingkan pada 100 tahun terakhir ya, itu kecepatan perubahannya cepat sekali ya. Nah, contohnya tahun 60-an ya. Nah, kalau kita lihat tahun 60-an, saya belum lahir Bapak Ibu, jadi saya cuma bisa baca dari sejarah ya. Tahun 60-an itu televisi itu barang mewah ya. Nah, jadi kalau bisa nonton TV itu wah luar biasa ya. Nah, tahun 80 puncaknya, hampir semua rumah punya televisi ya. Nah, sekarang hampir nggak ada yang lihat TV kalau sekarang, semuanya streaming ya, semuanya nonton Netflix ya, semuanya pakai media online, multimedia. Ya TV itu bahkan anak-anak sekarang yang anak-anak muda sekarang itu bingung ya, TV ada apanya ya di TV ya gitu. Nah, jadi semua sudah berubah saat ini ya. Nah, kemudian tahun 69 manusia bisa sampai ke bulan ya kan. Itu suatu yang luar biasa. Nah, sekarang sudah ada stasiun luar angkasa Bapak Ibu ya. Nah, terus kalau saya lihat saya sendiri ketika tahun 80-an ya, mendekati 90, waktu itu cuma ada 2 televisi swasta ya yang terkenal ya. Itu kalau pagi orang tua saya perjuangan ya untuk menyuruh saya ke gereja itu ya. Awas ya, harus mengutamakan Tuhan dulu. Aduh, susah ini nonton kartun soalnya ya. Kartunnya sampai jam 12. Paling seneng kalau mama dan papa ngomong, kita ibadahnya nanti sore. Haleluya ya. Di depan TV yang sama itu, padahal TV-nya siarannya itu terus ya. Cuma ada 2 channel televisi swasta waktu itu, terus bertambah lagi ya. Tapi sekarang kita punya televisi digital ya. Nah, beberapa waktu yang lalu sampai mama saya dan mertua saya bingung. Itu loh, tolong Erik belikan setup box ya. Oh iya, setup box. Iya, kalau gitu enggak bisa nonton TV kalau enggak ada itu. Ya, nah sudah berubah jadi digital sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi dunia berubah, tetapi apa yang ada di firman Tuhan itu kekal, tetap selamanya tidak berubah. Amin. Dan ini bisa menjadi fondasi hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan menjadikan apapun selain firman Allah, selain Allah sendiri, selain Tuhan, ya, selain Tuhan Yesus Kristus, selain nama Yesus, untuk jadi pegangan. Jangan, karena semuanya berubah, Bapak Ibu, semuanya bergeser, ya, apalagi manusia, ya, jangan mengandalkan manusia. Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ketika kita mengandalkan manusia, ya, kita berpegang sama manusia di atas Tuhan ya. Nah, itu Alkitab mengatakan, ya ini interpretasi saya yang sederhana, apa adanya sesuai firman Tuhan, itu di bawah kutuk Bapak Ibu. Jadi jangan harap kita terima berkat kalau pikirannya cuma mengandalkan manusia. Oh ini ya, yang ini ya. Ini orang ini yang nanti bisa nolong saya, yang ini. Nah, Bapak Ibu, manusia tidak bisa diandalkan, tetapi memang Tuhan memakai manusia, betul ya, betul. Tapi andalkan Tuhan, ya. Nanti Tuhan akan membuat kita bertemu dengan orang-orang yang tepat, dengan lingkungan yang tepat. Tapi bukan kita dan bukan orangnya, tetapi Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita lanjut, kita lihat
kita baca sekarang Yohanes 10 ayat 30. Nah, Yohanes 10 ayat yang ke-30. Ayatnya pendek sekali ini Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan. Ayatnya berbunyi seperti ini. Yohanes 10 ayat 30, aku, ini Tuhan Yesus yang berkata, dan Bapa adalah satu. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sekalipun pribadi terpisah, karena Tuhan Yesus dan Bapa itu dua pribadi dari kealahan. Ya. Nah, tetapi kedua pribadi ini tidak pernah tidak sekata atau tidak pernah tidak sepakat. Ya, jadi Tuhan Yesus dan Bapa itu selalu sepakat. Ya, dalam rencana keselamatan, dalam melaksanakan kehendaknya, dalam melakukan rencana Allah untuk manusia, itu tidak pernah Tuhan Yesus berkata, oh Bapak nggak bisa ini ya, oh nggak cocok ya. Loh, terus Bapak bilang, oh nggak bisa, harus begitu ya. Loh, gimana sih Bapak? Terus seperti anak dan orang tua gitu ya, adu argumen nggak ada ya. Tuhan Yesus itu selalu sepakat nah dengan Bapa. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus dan Bapa itu satu ya. Nah, kita sebagai anaknya, kita juga harus belajar seperti ini Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus dan Bapa satu itu bukan dari barusan, bukan. Dari dulu-dulu. Ya, sejak awal dunia diciptakan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Firman dan Allah dan Bapa itu selalu satu. Nah, kita sebagai anaknya, kita juga harus demikian. Jadi kita harus mengusahakan, ya. Tentu saja tidak bisa pakai kekuatan kita sendiri, tapi kita berkata, kita mohon pertolongan dari kuat kuasa Roh Kudus supaya kita mampu seperti ini, ya. Jadi kita juga harus belajar satu dengan Tuhan Yesus dan dengan Bapa. Artinya apa? Kita satu kehendak, kita belajar mencocokkan apa yang ada dalam diri kita dengan apa yang ada dalam dirinya Bapa. Nah, ini proses Bapak Ibu, kalau ini memang proses ya. Nah kemudian apa yang bisa kita pelajari dari sifat Allah ini untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Nah yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa kita pelajari dan kita praktekkan, yang pertama adalah pikiran, perasaan, dan perkataan serta perbuatan kita ini harus sama atau dalam satu, ya saya nyebutnya harmoni ya atau sepadan. Loh, artinya apa? Artinya begini, kita ini harus mau melakukan apa yang kita katakan, apa yang bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah berkhotbah, apa yang kita khotbahkan, apa yang kita sampaikan ke orang lain, apa yang kita minta orang lain lakukan, atau apa yang kita lakukan ketika dilihat orang dan ketika tidak dilihat orang itu harus sama. Nah ini yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya kita ini juga belajar satu Bapak Ibu. Loh artinya apa? Nah saya sering mengatakan sama diri saya sendiri ya, Erik ya kamu ini cuma satu. Artinya kamu ini tidak bisa dua atau tiga tergantung situasi, enggak. Kamu itu satu, kapanpun dimanapun kamu tetap satu. Ya, jadi Erik yang sama yang sekarang memuji Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan, ketika di luar, itu pikiran perasaannya ya harus sama seperti ketika menyampaikan firman Tuhan. Ketika tidak dilihat orang, ataupun ketika ketemu fellowship dengan saudara seiman, itu pikiran perasaannya harus prinsipnya sama. Nah, ketika dilihat oleh Ibu Gembala apalagi ya, atau ketika dilihat oleh Bapak Wakil Gembala, Pak Andrew ya. Nah, wah, shalom ya. Shalom Andrew, puji Tuhan. Shalom Pak Andrew ya. Oh, luar biasa Tuhan ya, ajaib ya. Nah, sudah baca firman, Ko Erik? Oh, sudah ya. Nah, tapi kalau begitu sudah enggak ada semua ya, wah, pikirannya ya, perbuatannya wah sudah beda gitu. Nah, itu berarti enggak satu Bapak Ibu. Itu berarti tergantung situasi. Dan itu berarti tidak berintegritas ya. Nah, kita belajar untuk punya yang namanya integriti atau integritas. Artinya kita ini ya sudah dimanapun ya seperti ini. Ya. Nah ini kita semakin mendekati seperti sifatnya Tuhan. Yaitu tadi tidak ada perubahan atau pertukaran bayangan. Ya. Jadi dimanapun kita itu ya melakukan apa yang kita katakan. Nah kalau dilihat orang
Wah, kita menampakkan semua yang baik. Kalau enggak, ya wah sakarep-karepku ya mau apa saja ya. Nah, jadi kalau pelayanan wah luar biasa ya. Karena ada banyak saudara seiman yang ngelihat. Tapi ketika sudah di rumah sama anak, sama istri, wah omongannya sudah lain ya. Nah, apakah saya sudah sepenuhnya seperti ini? Belum Bapak Ibu, tapi saya mengusahakan. Saya sendiri dengan rendah hati harus mengatakan saya masih terus diproses Bapak Ibu. Belum seperti ini, tapi saya berlari, saya mengusahakan bisa seperti ini. Dan ini jadi tujuan Bapak Ibu. Ya, kita ini semakin seperti gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita semakin seperti gambarannya Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat satu ayat lagi. Kita baca di 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus 4 ayat 16. Nah ini yang harus terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini kita ya. Nah kalau ini kita ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau istri atau suami kita ngomel karena lihat kita, kamu ini gak berubah-berubah dari dulu tetap aja. Artinya jengkel ya, kok gak jadi baik gitu ya. Loh mama atau papa masa gak tahu Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga ya. Nah gak boleh Bapak Ibu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita ini, yang ini ya. Jadi kita harus semakin hari semakin diperbaharui ya manusia batinia kita. Semakin mendekati, semakin menjadi seperti apa yang ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu bagian kita. Nah, jadi semakin hari kalau dulu mungkin di luar sama di dalam rumah kok bedanya jauh ya. Tapi sekarang sama. Di luar rumah ya kelihatan saudara seiman, wah rohani sekali. Sekarang di dalam rumah pun ya rohani. Cuma ada anak dan istri, cuma ada keluarga dekat, ya tetap rohani. Ya kita semakin menjadi satu. Kita semakin berintegritas, ya semakin tidak berubah. Seperti gambaran Tuhan Yesus. Itu yang kita usahakan. Dan itu yang harus kita kejar Bapak Ibu. Nah kalau kita bisa menjadi seperti ini kita memenuhi kehendak Tuhan. Karena ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kita itu semakin memiliki sifat-sifatnya Tuhan. Ya, kan kita anaknya. Berarti sifatnya ya harus seperti bapaknya, ya. Seperti Bapa kita yaitu Tuhan Yesus. Nah, sekarang ada satu hal lagi yang mau saya bagikan Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanya sama saya seperti ini. Kenapa sih kok orang itu berbuat dosa gitu ya. Ya saya ini agak terus terang kesulitan ya, orangnya enggak setia atau ya kita mungkin lagi sudah enggak sempurna atau kita kilaf gitu ya, itu jawaban yang umum ya. Nah tapi ketika saya bawa dalam doa dan dengan jelas saya percaya ini Roh Kudus yang berbicara walaupun menggunakan suara hati ya. Roh Kudus berkata seperti ini, Erik menurutmu kenapa kamu itu kok bisa tega gitu ya kira-kira melakukan dosa. Ya Tuhan, saya minta ampun kalau saya masih ada dosa yang masih saya lakukan, saya minta ampun kalau saya kadang masih tergoda gitu ya. Tapi Roh Kudus bertanya terus, kenapa? Kemungkinannya cuma dua hal. Ya, ini yang saya rasa Tuhan itu sampaikan. Kemungkinan yang pertama, jadi kamu pasti ada di dua kemungkinan ini, tinggal pilih salah satu. Kemungkinan yang pertama, kamu kurang mempercayai apa yang ada di firman Tuhan. Kamu tidak mengimani semua yang katanya kamu imani. Saya bingung ya, tapi terus saya renungkan, terus Roh Kudus menjelaskan. Ketika firman Tuhan berkata bahwa tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kalau engkau percaya itu, apa berani engkau melakukan dosa? Ini engkau berarti sedang melakukan dosa di dalam bait Allah. Berani. Ya, ini secara hurufiah, jadi kita di dalam gereja terus kita bikin dosa. Apa berani kita? Apa tega gitu ya kira-kira ya. Nah kalau engkau percaya bahwa firman ini ya dan amin, maka engkau tidak akan berani berbuat dosa. Terus saya renungkan, iya benar Tuhan. Nah berarti kemungkinan pertama kalau engkau berbuat dosa, engkau yang ini. Engkau tidak sungguh-sungguh yakin firmanku itu benar.
Engkau tidak sungguh-sungguh yakin aku itu beserta dengan engkau. Engkau tidak sungguh-sungguh percaya kalau aku memberi upah sama orang yang setia. Engkau tidak sungguh-sungguh yakin pada firman yang mengatakan kalau ada orang yang melakukan firmanku maka kami ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan diam bersama-sama dengan orang itu. Engkau tidak sungguh-sungguh percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan absen dari dosa. Saya betul-betul tertegur Bapak Ibu. Jadi, oh iya Tuhan. Lalu kemungkinan yang kedua ini yang lebih parah. Engkau sudah tahu semua firman ini, engkau sudah baca, tetapi memang engkau dalam hatimu secara sadar dan secara sengaja engkau mengatakan, aku tolak semua yang sudah tertulis ini. Jadi aku tetap berbuat dosa. Itu kemungkinan yang kedua. Saya kaget Bapak Ibu. Ya, aduh Tuhan, jangan sampai yang ini Tuhan. Ya, nah, dan Roh Kudus mengatakan dengan tegas, yang manapun kalau engkau berbuat dosa atau yang entah kemungkinan pertama atau kedua, itu pasti ada di situ. Kamu pasti ada di situ. Ya, tinggal kamu pilih kamu yang mana. Dan firman itu keras sekali Bapak Ibu. Dan ketika saya renungkan firman Tuhan, saya lihat ini memang benar, saya yakin ini Roh Kudus yang bicara bahwa memang kemungkinannya cuma itu. Ya, Alkitab berkata kalau kita masih berbuat dosa lagi sesudah mengetahui kebenaran, itu mau pakai apa lagi? Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, nah darah itu sudah menyucikan kita, terus kita kembali ke dosa, kita mau disucikan pakai apa lagi? Sudah level paling tinggi itu Bapak Ibu. Artinya orang yang berbuat dosa ini, yang sudah percaya katanya mengaku Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat, itu enggak menghargai pengorbanan yang sudah Tuhan lakukan. Nah, ketika saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Tuhan tadi, saya bertobat, saya minta ampun, dan saya berkata, Tuhan ampuni saya masih banyak kekurangan Tuhan. Tolong saya enggak bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Kalau kita bisa hidup kudus itu hanya karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik, mintalah hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus sendiri. Maka kita bukan dengan kekuatan kita. Alkitab berkata bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita ambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan firman Tuhan, dan saya undang pemain musik dan worship leader, singers. Mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan dan kita pujikan pujian yang kita angkat sebelum firman Tuhan. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib itu tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ya ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Ya disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari siang hari ini kita renungkan apa yang sudah Tuhan sampaikan. Mari kita lihat hidup kita. Kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan, mari kita akui dan dengan rendah hati kita berkata, Tuhan, aku ingin hidupku diubahkan. Semakin hari semakin seperti Engkau. Namun aku enggak sanggup Tuhan dengan kekuatanku sendiri. Hanya karena Roh-Mu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus tolong umat-Mu, tolong kami semua Tuhan. Tolong kami untuk bisa semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Sebab bukan kekuatan kami Tuhan, namun hati kami rindu menyenangkan-Mu. Hati kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami semua. Tolong umat-Mu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita naikkan kembali refrennya saja pujian ini. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Saya serahkan pada worship leader. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, kepujian, kemuliaan, keagungan hanya kami kembalikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang baik,
Tuhan yang mengasihi, mencintai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ditegur oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menasihati kami supaya kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di akhir-akhir zaman ini, menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Keadaan yang semakin hari semakin tidak menentu. Kami percaya hanya Tuhanlah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan Yesuslah yang dapat menuntun kami kepada seluruh kebenaran, bahkan seluruh kehendak Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini, tetapi kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh menemukan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bahkan kami boleh tiba dengan selamat di tempat yang kami tujui bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan tinggal untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan ini. Dan Roh Kudus memampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan ini sampai selama-lamanya. Biar firman Tuhan ini Tuhan memberikan kami kekuatan di akhir zaman ini. Biar kami tetap kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, permasalahan hidup yang akan kami alami ke depan Tuhan, tapi kami hanya percaya bahwa hanya bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu Pak Erik yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan hikmat marifat surgawi dalam kehidupan hamba-Mu, pemakaian luar biasa, sehingga dimanapun hamba pergi berada menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu melakukan tugas-tugas dan aktivitas. Tuhan, orang lain boleh melihat integritas di dalam hidup hamba-Mu ini. Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang dapat melakukan mujizat yang lebih besar di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga banyak orang yang boleh dijangkau, diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, berkati pelayanan di tempat ini, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, berkati gembala sidang di tempat ini, berkati seluruh pengurus gereja ini. Tuhan, biarlah mereka sungguh-sungguh Tuhan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk dapat mengembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan semakin hari semakin banyak jiwa yang boleh dijangkau melalui gereja ini, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya segala yang menjadi kebutuhan, keperluan gereja ini, Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Tuhan yang sanggup mencukupi semua kebutuhan di dalam pelayanan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga gereja ini tetap berkembang, tetap maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan